cahaya kemuliaan
menghapus banyak musibah dari hamba-hambanya dan menjadikan hambanya lebih baik sebagai waktu dan saat. Dialah yang maha tunggal dan maha sempurna, menuntun kepada keluhuran dengan hambanya yang terluhur dari segenap hamba, Sayyidina Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah di malam terakhir bulan Ramadan. Orang-orang yang saleh dan para pecinta Allah dan Rasul, mereka seperti berada di dalam payung kemuliaan jika berada di bulan Ramadan, merasa lebih aman dan lebih tenang ketika berada di bulan Ramadan, lebih senang dan bahagia ketika berada di bulan Ramadan, karena mereka tahu setiap amal mereka dilipat gandakan ratusan kali lipat, 700 kali lipat atau lebih di bulan Ramadan. Maka mereka menginginkan sepanjang hidupnya adalah Ramadan. Maka disebut Ramadan dari kalimat Ramadan yang menunggu Ramadan, yang artinya jatuh atau merenggut banyak musibah, merenggut dosa-dosa, merenggut atau menghapus segalanya daripada bentuk-bentuk kehinaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memahami kemuliaan Ramadan ini sepanjang tahun itu Ramadan, maka saudara-saudara itu yang dimuliakan, kita gembira Allah masih tidak ingin memisahkan kita dengan bulan Ramadan. Sampai malam ini masih Allah sisakan bagi kita satu malam berakhir bulan Ramadan dan satu hari besok terakhir ketika berpuasa. Kita tidak tahu apakah besok adalah hari terakhir Ramadan sepanjang usia kita. Apakah Ramadan tahun depan masih ketemu lagi dengan bulan ini Ramadan, atau sama sekali kita tidak jumpa dengan Ramadan karena sudah berada di alam kubur. Saudara-saudari yang bermulia, besok malam sudah takbiran. Malam tadi adalah tarawih yang terakhir. Besok adalah puasa Ramadan yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi salat tarawih di musala dan masjid-masjid. Tidak ada lagi malam 1000 sujud. Tidak ada lagi orang-orang yang satu bersama keluarga. Sepi dan semua kembali dengan kehidupan dunia dalam kebudahan, dalam kebingungan, dalam kerisauan. Saudara-saudariku yang memuliakan, maka esok hari terakhir inilah kita nikmati senikmat-nikmatnya Ramadan dan puasa yang terakhir. Penuhi dengan doa, penuhi dengan munajat, penuhi dengan permohonan dunia dan akhirat. Karena Allah masih memisahkan malam ijabah dan hari ijabah, malam ini dan hari esok. Oleh sebab itu kita layak bersyukur. Orang yang saleh itu juga berpisah dengan Ramadan seakan mereka merasakan pedihnya sakaratul maut. Oleh sebab itu mereka bertakbir demi Allah, menguatkan dirinya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Lemah dirinya seperti merasakan pedihnya sakaratul maut karena takut lepas dari Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan, kita mengingat peristiwa Fatah Makkah yang terjadi pada 20 Ramadan, tetapi Rasulullah SAW tinggal di Makkah sampai bulan Syawal, dan beliau tetap di kota Makkah, Idul Fitri di Makkah. Demikian riwayat Ibnu Hisham dan riwayat lainnya, beliau tinggal di Makkah sekitar 10 hari atau 2 minggu. Dalam riwayat Ibnu Hisham 2 minggu atau lebih hingga beliau dari 20 Ramadan sampai bulan Syawal masih di kota Makkah.
Saudara-saudara yang Makkah tahun 8 Hijriah. Demikian rahsia kemuliaan kehidupan yang kita lewati, telah dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. 14 sahabat yang silam mereka melewati perang Badar terkubur dalam keadaan berpuasa. Perang Badar itu puasa Ramadan. Dalam panas teriknya, panas terik di sini beda dengan panas terik di sana. Panas terik di sana itu di sini jam 12 siang, di sana jam 8 pagi di sana. Panasnya, seakan di sana itu matahari ada 3 4 kali di sini. Panasnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka dalam perang Badar al-Kubra 17 Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian bagaimana mereka baru keluar dari rumah, baru dipangan rumah. Mereka ada yang berjalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang bertiga dalam satu keledainya. Demikian keadaan mereka di hari Badar al-Kubra. Dan demikian kejadian Fatah Makkah 20 Ramadan dalam salah satu riwayat Rasul tetap tinggal sampai dengan beberapa hari bulan Syawal. Dan di saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah bersama 10.000 sahabat radhiyallahu anhum. Dan di saat itu Abu Sufyan bin Harb yang menyerah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah, yaitu di saat beliau melihat Abu Sufyan bin Harb saat itu pimpinan Makkah, dia melihat ada hal yang aneh, ada apa? Dia bersama beberapa teman yang meriksa, ternyata obor-obor lentera dari 10.000 sahabat Rasulullah SAW yang sudah sedang berkhemah, besoknya akan masuk ke Makkah Mukarramah dari kota Makkah. Mereka berkata tidak ada kemampuan yang melawan Allah sebagainya. Maka datanglah Rasul yang menyerah kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Saya berkata, ya Rasulullah, ubihat qadra Quraisy wa Quraisy ba'da al-yawm. Ya Rasulullah, usrahkan kewibawaan Quraisy, tidak ada kewibawaan Quraisy setelah ini, karena sudah diberi nama Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata saudara bin Harb, ubihat qadra Quraisy wa Quraisy ba'da al-yawm. Sudah tidak ada lagi kejahatan kekuatan kabilah Quraisy setelah hari ini, semua pasrah padamu wahai Muhammad. Maka ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Makkah dan berkata, Muhammad datang dengan 10.000 pasukan, besok juga tidak punya kekuatan menyerah. Marah banyak orang. Menakutkan musuhnya. Kita lawan. Lihat besoknya seluruh penduduk Makkah dimasuki oleh seluruh pasukan sahabat Rasul dan seluruh penduduk Makkah Al-Mukarramah. 10.000 muslimat memasuki Makkah Al-Mukarramah dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul bersabda, jangan ada satu senjata pun yang berangkat, jangan ada satu pun yang berbuat menebas atau menyakiti yang lainnya. Berbuat baiklah di Makkah, dan langsung Rasul menuju Ka'bah. Dan ketika Rasul berhadap masuk ke Ka'bah, 360 patung-patung berhala besar, yang terbesar adalah Hubal, dan juga ada Lata, Manat dan Uzza. Nabi SAW berkata, Ja'al haq wa zahaqal batil, sudah datang kebenaran dan runtuhlah segala kebatilan. Maka saat itu patung itu runtuh ke belakangnya, hanya ditunjuk oleh tongkatnya Rasul. Patung-patung yang sudah kuat dengan timah, dibuat dengan campuran timah, besi, baja dan emas dan lainnya itu runtuh
berwudu ke belakang hanya ditunjuk oleh tongkatnya Sayyidina Muhammad SAW. Karena makhluk diciptakan juga makhluk Allah, makhluk Allah, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka disembah tanpa mereka ingin disembah, maka ketika sudah datang mereka runtuh dengan sendirinya dengan kedatangan Nabi SAW. Maka Ka'bah dibersihkan. Saudara-saudara itu mereka demikian kejadian maka kita layak memahami bahwa hari terakhir malam ini malam terakhir bulan Ramadan dan besok adalah hari terakhir bulan Ramadan. Tadi sempat ada kebingungan dan kerisauan antara muslimat di negeri ini. Dan akhirnya sudah ada kebingungan. Saudara-saudari, kenapa kebingungan? Karena pro kontra dengan keputusan pemerintah. Sudah jelas dua ayat di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa kedua-duanya menjelaskan kita untuk patuh kepada pemerintah selama yang memimpin orang muslim. Saudara-saudari pun lebih dari 15 hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lainnya yang memerintahkan kita patuh kepada pemimpin selama ia muslim. Salah satunya riwayat Sahih Bukhari di mana Rasulullah SAW di saat akhir khutbah sebelum wafat beliau keluar dengan kepalanya diikat dengan kain yang sudah basah dengan keringat dan dengan air karena beliau demam yang sangat berat di akhir hayatnya dan beliau berkata, "Alumni hidayah, alumni nas, kumpul kalian, kumpul sahabat semua, kumpul sebentar kalian lihat nanti kalau waktu tiada hal-hal yang tidak kalian sukai. Selama yang datang pada kalian nanti pemimpin seorang muslim, ia berbuat hal-hal yang baik, tapi ada juga perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Terima yang baiknya, maafkan yang salahnya." Itulah perintah Sayyidina Muhammad. Orang berkata bahwa Habib Munzir angket pemerintah, silakan bicara. Saya akan bicara dari ucapan Muhammad Rasulullah SAW, bukan ucapan Munzir, tapi sabda Rasulullah SAW. Hadirin hadirin, hadis semakna seperti ini lebih dari 15 dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya yang memerintahkan kita agar mengikuti pemerintahan selama ia muslim. Kalau kita pandang dengan sepihak, seakan-akan hal ini adalah hal yang kenapa? Kalau pemerintah salah mengikuti juga, lihat strategi Rasulullah SAW. Pemimpin muslim kalau dia berbuat salah lalu disalahkan oleh masyarakat dan dikejar-kejar dan diperangi oleh masyarakatnya, akhirnya pemimpin dan masyarakat saling hantam, saling hancurkan. Musuh Islam internal rakyat muslim hancur sendiri antara pemimpin dan masyarakat yang saling hantam. Rasul tahu itu. Strategi yang paling indah adalah ketika pemimpin berbuat salah, berlemah lembut untuk menasihatinya semampunya. Jika seandainya dia tetap berterus sebagaimana Nabi SAW, ia berbuat baik tapi berbuat salah di sebagian hal, maka terima baiknya, maafkan salahnya. Karena semua manusia itu bukan Nabi SAW kecuali kalau Nabi SAW tidak ada salahnya. Kalau manusia lain pasti ada salahnya. Saudara-saudara itu yang memuliakan, demikian apa yang perlu saya sampaikan daripada perbincangan yang muncul dari banyak pertanyaan sampai ratusan masuk ke konteks proses menanyakan bagaimana dengan malam ini Zulkifli dan tidak nanti keputusan pemerintah diputuskan adalah besok awal terakhiran, maka kita mengikutinya, maka kita bersyukur. Kenapa? Karena masih Allah berikan satu hari lagi Ramadan untuk kita berdoa. Kita bisa tahu lagi terakhir tadi, kita masih bisa melaksanakan besok. Dan sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Rasulullah
bulan Syawal kasawal, maka dia puasa seperti puasa sepanjang tahun. Saudara-saudara itu yang memuliakan, 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Jadi dia sudah setahun puasa, tambah puasa Ramadan, sudah sepanjang tahun seakan-akan dia puasa. Tapi bukan satu Syawal. Ini hadiskan disebutkan mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya bukan satu Syawal, mulai 2 Syawal boleh, 3 Syawal boleh. Al-Imam Nawawi dalam Islam Al-Barakatuh di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim menjelaskan bahwa boleh berturut-turut atau berpisah-pisah selama di bulan Syawal. Mau di awalnya, mau di tengah-tengah bulan Syawal, mau di akhir Syawal, mau 2 hari dulu, mau 3 hari. Saya repot, saya lebaran dulu, ya lebaran dulu, nanti tengah bulan Syawal baru kita melakukannya. Ya lebaran di akhir bulan Syawal saja. Saya mau 6 hari atau 3 hari dulu, baru 3 hari atau 2 hari, 2 hari, 2 hari. Boleh-boleh saja terpisah atau terpadu asalkan di bulan Syawal. Dengan jelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatullahna Imam Nawawi alaihi rahmatullah dalam kitabnya Syarah Nawawi al-Sahih Muslim. Saudara-saudariku yang memuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membawakan kepada kita ajaran yang terindah dan terluhur. Semakin kita memanutnya, maka hari kita semakin sempurna, semakin modern. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita makan dengan tangan sunnah. Bagian orang mengatakan ini bukan dulu pada sendok. Kalau ada sendok, makan pada sendok. Sekarang baru ditemukan sebagian dia bahwa manfaat itu beberapa sel-sel yang bisa membuat makanan itu cepat basi. Kenapa? Karena kamu jika dia memproses makanan yang belum basi, masih dalam keadaan utuh, maka lebih sulit lambung memprosesnya. Tapi kalau sudah sedikit basi, maka lambung lebih mudah memprosesnya. Jadi makan dan jangan kalau ditemukan sekarang memang lebih baik untuk kesehatan kita. Makanan sekarang malah ditambahi banyak pengawet, malah semakin sulit lambung untuk memprosesnya. Karena dengan datangnya bulan Ramadan, di saat itu lambung bisa istirahat sekian jam karena terus dipacu memproses makanan-makanan yang banyak pengawet dan lain sebagainya. Lambung kita semakin lelah, maka tubuh kita semakin lemah. Inilah salah satu hikmahnya bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dimuliakan, saya sudah berkali lebar kita berdoa bersama di malam terakhir bulan Ramadan dan besok malam kita tidak mengadakan acara selamat Idul Fitri 1432 Hijriah. Semoga Allah SWT menjadikan hari kita semakin meningkat. Allah SWT menjadikan kesucian bagi kita sesuci-sucinya.
Ya Allah, jauhkan kesulitan dunia dan akhirat. Ya Allah, limpahkan kemudahan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagi kami, bagi keluarga kami, bagi semua kerabat kami, bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami, muslim-muslimat, bagi kota kami, bagi bangsa kami, dan seluruh muslim-muslimat di barat dan timur. Ya Allah, berikan kami berikan kami jauh dari musibah, jauh dari bencana alam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kalau sekarang kan bulan Ramadan sebelum ini sebulan berkesempat atau 24/5 ya, jadi malam puasa yang akan datang insyaallah setengah 9 kita sudah mulai lagi ngegas sebetulnya momen pertama. Selanjutnya perlu saya sampaikan di majlis atau di majlis ini atau di majlis lainnya, majlis Rasulullah SAW ya, kalau acara-acara itu kan banyak berbeda ya. Kalau seandainya pada saat tersebut saya lihat bendera-bendera majlis Rasulullah dibubarkan dari masing-masing wilayah, tapi banyak yang menghasilkan itu menghilangkan kesyahduan itu berkenaan dengan majlis. Jadi saya tidak mau melarang bendera, tapi juga beri kesempatan untuk yang ini tenang dengan kesyahduan majlis. Jadi gimana caranya? Caranya saat bersudah adalah pakai bendera. Saat ma'afiyah asyrafal pakai bendera apa-apa. Demikian saudara-saudara kita mengatakannya. Jadi saat bersudah pertama bersudah di mobil itu jangan dulu pakai bendera. Saat sudah asyrafal boleh pakai bendera. Tapi tidak lihat kalau di sini beri penawar di luar saya sudah kalau di kadang-kadang tempat saya itu bekerja listrik di bawah bendera dia ada listrik dalam bawah sakit itu ya yang barang dia itu ada listrik ada apa yang sakit itu listrik dari muhawarat kan tidak benar ini baru semua orang kesadaran listriknya dan sebagainya menggunakan media yang saya sampaikan dulu. Maka Al-Quran Rasul 299 Masya Allah, semoga diberi keberkahan dan rahmat. Semoga berrahmat dan berkahan. Al-Rasul nomor 299. Semoga para pencipta Al-Quran semakin banyak dan orang yang meneguhkan Allah memilih kita
kita tidak berdoa bersama melalui doa penutup sebagai mustahil oleh guru kita kepada saya Ibu Muhammad bin Abdul Sallallahu Ya وذريتنا
warahmatullahi